Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Dwi Oktaviani dengan NIM 2010 3010 97. Di sini saya akan menjelaskan dialektika, akal, dan alam semesta. Diambil dari kisah-kisah awal generasi umat manusia. Tugas ini untuk memenuhi kuliah mata kuliah Islam dan Ipteks. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera karena kamera saya terkendala atau ada masalah. Baik, langsung saja. Nah, daftar isi presentasi yaitu ada awal sejarah manusia dan penemuannya, peradaban besar manusia. Baik, awal sejarah manusia. Salah satu generasi awal manusia ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup pada masa itu? Yaitu dengan cara berdomestikasi tanaman dan hewan. Kedua putra Nabi Adam pernah terlibat dalam konflik. Sejak saat itu mereka itu menekuni untuk berkurban. Qabil berkurban dari hasil pertaniannya, sedangkan Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Lalu dan akhirnya mereka menerima kurbannya. Hasil hal ini menimbulkan rasa iri dengki pada Habil karena mendorong pembunuhan pada Habil. Hal ini merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Nah, manusia dan penemuannya, salah satu temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil mereka, teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestikasi tanaman dan hewan. Lapisan-lapisan histori purba mencerminkan teknologi purba untuk alam dan sekitarnya. Peradaban besar manusia, yaitu lanjut dari kisah Habil dan Qabil. Allah menurunkan dua burung gagak untuk memberikan contoh kepada Qabil dan cara mengurus jenazah. Nah, ada ayat yang bersirat bahwa akal manusia diaktifasi bersama alam. Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjelajahan di bumi untuk mengaktifasi pikiran. Agama awal yang diyakini saat itu yaitu monoteisme, di mana manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan manusia, menjadi beragam bangsa dan bahasa. Tuhan yang ini diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda seiring perkembangan bangsa dan bahasa-bahasa. Nah, di mana aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda itu akhirnya dipersepsikan sosok yang berbeda-beda satu sama lain. Ketika evolusi masuk menjadi kelompok-kelompok suku yang lebih kecil, maka kontraksi Tuhan pun mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar dan ada Tuhan yang kecil, lalu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Demikian pergantian generasi-generasi yang semakin meningkat. Pada masa Mesoteisme, yaitu maju terus untuk tenggelam dalam politeisme akut. Peradaban Mesir juga gagal dalam mengonstruksikan Tuhannya. Salah satu penyebab utama yaitu adanya penguasa yang domestik dan tirannya di Babilonia. Kekuasaan politik yang dikendalikan oleh Namrud yang berambisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan, sehingga menutupi kebenaran yang hakiki atau bisa disebut juga monoteisme. Oleh karenanya, mereka mengembangkan konsep-konsep keagamaan yang berspektif. Nah, kritisisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Nah, pada masa ini monoteisme itu juga terlahir dalam masa Ibrahim. Ibrahim terjebak mendapati monoteisme karena kaum-kaumnya menyembah patung. Nah, maka dari itu Ibrahim itu mendorong untuk menghancurkan berhala itu, di mana agama tidak lagi menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama ini digugat. Nah, sebagian manusia itu mengambil jalan ateisme, di mana agama dan Tuhan-Tuhannya tidak dipercaya lagi. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.